Jangan datang, kalau ngaku cinta harus tahu nih. Kemarin baru maulid ya, ayo minggu kemarin. Berapa tahun Rasulullah berdakwah di Makkah? Kurang dikit. 13 tahun. Kalau di Madinah nanti 10 tahun. Boleh diceritakan ibu-ibu ya ini nanti. Jadi 13 tahun ketika di Mekah itu Rasulullah yang digembleng akidahnya. Makanya surat yang turun itu surat-surat pendek kayak Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq itu bicara akidah. Bicara akidah karena memang waktu itu Rasulullah itu penting banget dikuatkan imannya. Nah nanti ketika di Madinah itu baru belajar tentang sholat, zakat, bermuamalah sama tetangga, bermuamalah sama yang lainnya itu nanti ketika sudah 13 tahun di Mekah baru pindah ke Madinah. Bayangin Bu, 13 tahun baru ditanamkan akidah. Jadi ibu jangan heran kalau harus belajar berpuluh-puluh tahun biar kuat akidahnya. Akidah itu hubungannya sama apa Bu? Iman, rukun Islam. Sampai ibu tahu bahwasannya percaya ramalan bintang itu masuk bagian dari syirik. Ada yang masih percaya ramalan bintang? Sagittarius minggu ini gitu loh ibu-ibu, itu ramalan bintang waktu saya kecil itu ada. Masih ada nggak sekarang? Nggak ada ya kayaknya ya. Atau ibu pergi ke dukun, Mbah besok saya itu mau buka usaha gitu. Nah itu salah satu dari bagian iman. Itu awal-awal yang ditanamkan itu sama Rasul, sama Allah kepada Rasulnya itu dan dakwahnya kepada ahlu Mekah itu akidahnya itu. Karena apa Bu? Kalau akidahnya udah kuat itu disuruh apa aja mau. Ibu kayak ibu sama suami ibu ya kalau udah cinta disuruh apa aja mau nggak sama suaminya? Ma bikinin kopi ma, mau nggak? Mau. Ma bikinin teh ma, siap ya kan gitu ya? Sama. Itu kalau akidahnya kuat gitu ya. Kalau cintanya kita sama Allah kuat, ma'rifatullahnya itu kita kuat, itu nanti disuruh apapun nggak bakalan nolak. Nah itu pentingnya akidah. Jadi nanti kita bismillah belajar akidah dulu, kita kuatkan akidahnya dulu, kita ambil kurikulum sebagaimana kurikulum yang disampaikan Rasulullah SAW gitu ya. Baru nanti kita belajar bagaimana itu insya Allah sudah ada nantinya sama guru-guru yang lain semoga ya. Nah nanti kita berusaha apa? Tekun di agama. Yang kedua yang diajarkan di Al-Quran itu tasyri' syariat yang kayak tadi yang saya bilang ada sholat, ada zakat, ada nikah, gitu ya. Ada apa lagi Bu syariatnya Bu? Syariat berumah tangga, mendidik anak, itu semuanya nanti ada di hukum syariat. Sampai jual beli pun ada, sampai hutang pun ada. Ayat hutang di Al-Quran itu paling panjang. Satu ayat, satu lembar, satu halaman. Itu bicara tentang hutang ibu-ibu. Nah itu perlu ada kenapa sampai segitu banyaknya pembahasan terkait hutang. Kemudian yang ketiga berbicara tentang kisos itu kisah-kisah. Kisos itu kisah-kisah. Jadi di Al-Quran itu isinya kisah. Ada kisah nabi-nabi ya Bu ya. Nabi siapa aja ada, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sampai yang bukan nabi pun ada. Nah kisah siapa? Luqman, Imra'atu Imran, terus Maryam, terus ada lagi kisahnya siapa yang di Al-Buruj, di surat Al-Buruj itu ada kisah Habibun Najjar. Pernah dengar nggak Ibu? Habibun Najjar, ada Ashabul Kahfi, kemudian ada lagi cerita Besnapel, Abu Lahab, ya kan ada ya Abu Lahab sama istrinya gitu kan? Ya, itu semua dibahas di Al-Quran. Itu di kisah atau kisah ya. Jadi nanti ketika kita belajar tentang tadabbur itu merujuknya kepada buku tafsir. Buku tafsir itu ada yang ismali secara global. Tafsir pun modelnya macam-macam itu. Ada yang maudhu'i itu sesuai dengan
Misalnya kita nyari di buku tafsir judulnya mau tentang sholat, itu nanti isinya dulu sholat per judul kayak gitu. Ada yang ijmal itu secara global, ada semuanya. Atau tauqif itu sesuai dengan sebab turunnya ayat. Ayat ini yang pertama turun surat apa? Al-Alaq 1 sampai 5 gitu. Al-Fatihah itu baru urutan ke-6 kalau nggak salah. Nah, itu namanya tauqifi. Ada yang turunnya itu bayani. Bayani itu sesuai dengan konteks bahasanya. Dari segi bahasanya itu seperti apa? Nah, itu nanti ada namanya tafsir bayani. Tapi nanti kita nggak pakai itu Bu, nanti bingung saya aja bingung. Nanti secara global saja menjelaskannya ya. Tapi alhamdulillah yang saya bilang tadi ya, ibu-ibu sekarang itu sudah banyak mulai paham, mulai menyadari, mulai sadar bahwasannya kita itu harus berinteraksi dengan Al-Quran. Sudah banyak majelis ilmu, alhamdulillah ibu-ibu sudah mulai sadar bahwasannya penting untuk dekat dengan Al-Quran gitu ya. Alhamdulillah kesadaran itu sudah ada. Cuma harusnya naik level lagi. Setelah kesadaran itu, levelnya dinaikkan lagi menjadi tadabbur tadi. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi kurikulum kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi Al-Quran itu kalau diibaratkan kayak kalung mutiara. Kalau mutiara itu kalau satu-satu itu kayaknya biasa. Tapi kalau dia digabung banyak itu jadiin indah. Jadi nggak bisa Bu memahami ayat Quran. Aku maunya surat ini aja, nggak bisa. Dia harus secara bertahap gitu ya. Tapi semuanya harus dipelajari. Gitu. Nah itu ibarat Al-Quran seperti tadi. Jadi harus rajin tilawah, ya, rajin menghafal juga ya, dan rajin tadabbur. Gitu. Karena contohnya di Al-Quran itu nanti ada bicara tentang pribadi, bagaimana kita menjadi pribadi yang baik itu ada. Kemudian secara pribadi bicara tentang keluarga. Siapa di surat apa belajar atau berbicara tentang keluarga? Surat Luqman atau surat Ibrahim itu bicara keluarga. Sampai nanti ada bicara tentang negara. Jadi di Al-Quran itu semuanya ada. Pertama individu, kemudian dari individu bicara keluarga, dari keluarga bicara masyarakat, dari masyarakat bicara tentang negara. Bagaimana Rasulullah itu melakukan diplomasi atau melakukan hubungan antara negara yang lainnya itu dibicarakan.